Lukas 15. Jadi sudah tahu siapa yang kita layani. Bukan Yesus tapi saudara-saudaranya. Betul? Kaget pasti saudara. Gereja sudah salah selama ini. Kita sibuk hanya untuk Yesus. Padahal yang dibuat sibuk dia nggak suka. Aku datang bukan untuk dilayani. Maka itu saya sering marah kalau lihat pendeta-pendeta itu. Yang keren-keren, yang hebat. Saya bilang, hei, kamu belum stroke. Bawa tas saja dibawakan orang. Ngerti kata ini? Itu jahat saudara. Namanya hamba Tuhan. Kok kayak bos kelakuannya. Bertobat itu. Karena konsep yang salah. Di dalam agama-agama. Pendeta-pendeta mereka harus jalani baik-baik. Itu agama. Kalau Kristen tidak. Maka kalau kita hamba Tuhan pun bukan untuk dilayani. Tapi melayani. Maka itu sampai hari ini saya punya prinsip. Saya tuh nggak suka kalau pelayanan pakai dijemput-jemput itu ngapain? Bisa jalan sendiri kok dijemput. Loh bener, itu konsep saya. Maka itu sampai hari ini saya pendeta, dalam sekelas saya pendeta cukup aneh saya ini. Nggak punya mobil, saudara, banyak aja nggak pernah beli. Apalagi mobilnya. Kenapa saya nggak pernah bawa mobil-mobil padahal kalau mau beli saya bisa, maaf saya berkata. Karena saya senang naik kendaraan umum. Supaya saya bisa ketemu orang-orang itu. Karena saya mau melayani dia. Lewat saudara-saudara paling hina. Saya tuh seneng kalau bisa naik bis, naik mikrolet, naik apa itu. Terus bayarin orang-orang yang susah itu saya kasih. Mereka senangnya luar biasa. Saya ngomong, Yesus memberkati kamu. Nanti ingatkan saya, kalau sudah ke surga, ingatkan supaya saya nggak lupa. Saya kenalkan ada banyak supir taksi yang ke sana. Loh benar kok nggak ada yang ngamen. Ada banyak supir taksi saya injili kalau saya naik taksi saudara. Senang sekali saya ketemu orang-orang seperti itu. Ini cara saya. Lukas 15. Hari ini pulang kulkasnya kosongkan. Janji ya dalam nama Yesus. Lo serius ini? Pagi. Kalau butuh besok beli yang segar. Lebih enak daripada di kulkas. Ayo. Amin. Untuk apa nyimpen banyak-banyak? Dan kurang ajarnya orang Kristen. Kok sudah numpuk kulkasnya penuh. Tolong cari yang sudah expired. Ih, jahat sekali nih orang. Nggak suruh buang. Kasih. Oh, kenapa ngasih kok tunggu expired dulu tuh? Jahat itu sudah. Janji ya, kosongkan kulkasmu hari ini. Awas pulang. Kalau nggak saya datang ke rumahmu masing-masing tak periksa itu kulkasmu. Lukas 15 ayat 1. Ya, Mbak. Bagaimana Yesus hidup sebagai gereja yang benar. Siapa sih yang suka dengar dia ngomong? Ini yang penting gereja tahu. Para pemungut cukai. Dan siapa kedua? Orang-orang berdosa. Biasanya. Ampuni kami Tuhan Yesus. Seharusnya kami seperti ini. Biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Kalau gereja khotbah dalam interval waktu sekian minggu sekali, tidak ada orang-orang ini yang mendengarkan khotbah Yesus di gereja-gereja, maka itu bukan gereja. Seharusnya pelacur-pelacur, preman-preman, maling-maling, pembunuh-pembunuh yang jahat itu, yang suka mendengar kita melayani. Katakan amin. Yesus saja yang biasa mendengarkan dia, justru orang-orang yang ditolak oleh tokoh-tokoh agama pada zaman itu. Lihat ahli-ahli Taurat, imam-imam dan orang-orang Farisi. Lihat dua kelompok orang. Betul? Ingat Sakius? Waktu Yesus datang ke rumahnya, gerundel mereka ngomong, masa begitu? Kenapa dia duduk semeja dengan orang berdosa? Wah, itu tokoh-tokoh agama yang sok agamawi itu. Ingat di Lukas 7, ketika dia diundang di rumah Simon orang Farisi hari itu. Buat Yesus bukan undangan makan gratisnya, saudara. Enggak. Dia tahu malam itu ada orang yang butuh dia. Di depan pintu rumah Simon ada seorang perempuan mondar-mandir.
Kalau saya pakai bahasa anak-anak, perempuan itu bertanya, masuk tidak, masuk tidak. Dia bingung, saudara. Dia tahu kalau dia masuk, dia diusir. Karena rumah yang ngundang Yesus itu orang hebat agamanya. Orang Farisi. Tapi dia tahu perempuan ini, kalau aku nggak masuk sekarang, kapan lagi aku jumpa Yesus Tuhan ini. Akhirnya keputusannya, aku masuk, apapun yang terjadi. Langsung tanpa babi bu, nyerobot masuk, langsung dekat Yesus. Masih ingat Simon bilang apa di Lukas 7? Dalam hati loh Simon ngomong, kalau dia nabi, dia tahu ini orang macam apa yang jamah dia. Yesus dirasani, dikira nggak denger, ngawur aja. Dengar dia walaupun Simon ngomong dalam hati. Mon, aku mau ngomong pada kamu. Silakan. Wih, Simon merasa bangga dihormati kok diajak ngomong oleh Yesus. Tapi dia nggak tahu ditempel habis-habisan. Masih ingat perkataan Yesus kepada Simon? Ada 2 orang yang punya hutang. 1 5 miliar, 1 500.000 saja. Sebagai rupiah saja. Kalau 2 orang itu dibebaskan hutangnya, Mon, mana yang paling banyak berterima kasih? Ya tentu yang 5 miliar dong. Apalagi hutang 5 miliar, gaji cuma 2 juta. Sampai bongkok yang gak lunas bayarnya, saudara, hutangnya. Begitu dibebaskan, sukacitanya luar biasa. Gitu Simon menjawab, betul katamu. Itu yang dialami oleh perempuan ini. Hutangnya lebih banyak kepadaku daripada hutangmu kepadaku. Maka itu kamu beranggapan aku orang baik-baik. Karena aku gak punya hutang banyak kepada Tuhan. Dan aku bisa bayar hutangku. Ini konsep agama. Makin rajin orang melakukan ibadah agamanya, dia makin merasa hebat. Karena Tuhannya senang kepadaku. Betul, saudara? Yesus tidak pernah mengajar itu. Bukan karena perbuatan kita, dia sayang kita. Dia sayang kita karena kita harus disayangi. Tidak ada pilihan lain. Amin kan? Maka itu gereja yang menetapkan prinsip agama hanya menilai orang yang aktif. Makin aktif orang itu, makin banyak. Maaf. Maka itu moderator saya cuma ngomong kok, saya nggak nyinggung. Saya ngomong kok, nyinggung itu kan nyerempet-nyerempet ini langsung. Ini contohnya. Pengikut seminar kok pakai hadiah itu ngapain? Ngapain? Ya nggak mau ikut ya biar. Ini agamawi. Semua. Jangan marah saya ngomong. Ini nggak nyinggung. Semua agamawi selalu ada pancingannya, saudara. Untuk memancing Tuhan. Bukan dia nggak salah, dia moderator. Saya nggak nyalakan moderator. Dia cuma suruh ngumumkan ini. Nggak tahu yang salah siapa, saya nggak mau cari juga. Ya jangan marah saya ngomong. Saudara, saya jujur loh. Kalau toh dikasih nggak ikut 12, saya juga mau kok. Kenapa tidak? Oke, saya balik lagi ke sini. Nah, agama selalu begitu. Ingin berbuat sesuatu supaya Tuhannya senang. Nanti balasannya lebih gede. Itu agama. Ingat, papa kita nggak begitu. Kalau toh kita nggak bisa beri apa-apa, asal betul-betul nggak bisa loh ya, jangan pura-pura nggak bisa, padahal bisa, awas ini. Papa nggak pernah nuntut kita, lalu dia membedakan kasihnya kepada yang suka memberi banyak. Tidak. Betul? Saya percayakan hal ini. Ini kekristenan. Memang Lukas 7 tidak menuliskan siapa sebetulnya perempuan itu. Tapi kita percaya dia adalah perempuan di Yohanes 8, saudara. Ayo bayangkan. Kalau dia adalah kita, ketangkap basah, lalu dihukum, sudah jelas mati hari itu. Ketakutan. Nah, orang-orang Farisi jebak dia. Saya ingat tahun 78 Stephen Tong pernah khotbah tentang itu. Saya tertawa dan orang semua tertawa. Dia bilang gini, Stephen Tong, kalau sampai imam-imam itu bisa nangkap berbuat basah, lo kenapa nangkap nggak dua-duanya? Lakinya mana? Pak Tong berkata, jangan-jangan imamnya itu sendiri. Kaget sampai saudara. Loh, katanya ketangkap basah. Mana pasangannya? Kenapa perempuannya jadi bawa?
Oke, itu terjemahnya Pak Tong sendiri. Tapi saya setuju juga ini. Nah, itulah agama itu. Orang beragama pintar kalau nyalakan orang lain.